Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, semester 5A dengan NIM 20202101010, Prodi PAI. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ulangan tengah semester komunikasi pembelajaran. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu terdapat beberapa model komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran, yaitu model mekanistik, model interaksional, model psikologis, model pragmatis. Nah, untuk tugasnya, pilihlah salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI pada jenjang tertentu. Kemudian, buatlah skenario pembelajaran berdasarkan keempat model komunikasi tersebut. Nah, untuk pengertian dari skenario pembelajaran sendiri yaitu merupakan urutan cerita yang disusun oleh seorang guru agar suatu kegiatan pembelajaran terselenggara sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk urutan-urutan pembuatan skenario pembelajaran, yang pertama yaitu pengkondisian kelas. Sebelum dimulai pelajaran, guru melihat seisi ruang kelas apakah sudah kondusif atau belum. Yang kedua, salam pembuka. Nah, untuk yang ketiga, pengecekan kehadiran siswa di kelas. Yang keempat, penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, pemberian materi pelajaran. Yang keenam, mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, salam penutup. Nah, untuk soal yang selanjutnya, menurut saudara, model komunikasi mana yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran? Kemudian, berikan penjelasannya dihubungkan dengan teori belajar. Nah, menurut saya, model komunikasi yang paling efektif digunakan dalam proses pembelajaran yaitu model interaksional. Sangat ideal digunakan dalam pembelajaran di kelas. Model interaksional memungkinkan adanya interaksi dalam kelas, baik antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa itu sendiri dan siswa dengan lingkungannya, agar tercipta lingkungan yang tidak monoton atau membosankan dan terciptalah lingkungan belajar yang efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu media komunikasi yang bagaimana yang dapat digunakan sebagai saluran penyampaian pesan agar noise dalam proses pembelajaran dapat diminimalisir. Untuk yang pertama yaitu interactivity, yaitu media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kedua yaitu organization. Organization harus mendapat dukungan dari penyelenggara pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu novelty. Novelty ini adalah kebaruan dari media yang kita pilih, juga harus menjadi pertimbangan. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi pengguna. Nah, komunikasi online, komunikasi kelompok kecil, komunikasi eksposisi, dan komunikasi persuasif. Jelaskan secara konseptual keempat bentuk komunikasi tersebut. Untuk yang pertama yaitu komunikasi online. Komunikasi online ini yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan beragam saluran yang tersedia di internet untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online untuk menyampaikan pesan kepada audiens tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Yang ketiga yaitu komunikasi eksposisi. Komunikasi yang isinya sebuah paparan atau penjelasan dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada komunikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini yaitu komunikasi yang bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator atau pendidik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana implementasinya bentuk-bentuk komunikasi tersebut dalam suatu proses pembelajaran?
implementasi bentuk komunikasi yang 4 tadi ya, yang komunikasi online, komunikasi kelompok kecil, komunikasi eksposisi, komunikasi persuasif. Nah, implementasinya dengan 4 cara. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Yang terakhir, mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya yaitu, bagaimana pendapat saudara jika bentuk komunikasi tersebut dikaitkan dengan 8 keterampilan dasar mengajar? Menurut Sudiana tahun 2006, dalam bukunya berjudul Interaksi Belajar Mengajar, ada 8 keterampilan mengajar. Yang pertama, membuka dan menutup sebuah pembelajaran. Yang kedua, memberikan penguatan pemahaman. Yang ketiga, kemampuan bertanya. Yang keempat, mengadakan variasi atau macam jenis. Yang kelima, kemampuan menjelaskan. Nah, untuk yang keenam atau selanjutnya ada di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu memimpin diskusi sebuah kelompok kecil. Yang ketujuh, mengajar sebuah kelompok kecil dan perorangan. Nah, untuk yang terakhir dalam keterampilan mengajar yaitu mengelola kelas beserta isinya. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan tentang ulangan tengah semester komunikasi pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan, dan khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.